Kita akan memperbincangkan seputar topik kita untuk pagi hari ini, akhiri aksi amputasi KPK bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Indonesia. Sudah ada Bung Kohar pagi hari ini. Dan hari ini kita seperti biasa mengundang Anda pemirsa untuk berdialog interaktif bersama dengan kami di 021583022 atau juga silakan kirimkan Twitter Anda di Twitter kami di @mi.com atau juga di @bincangpagi. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini, akhiri aksi amputasi KPK. Akhiri aksi amputasi KPK. Pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP kian jauh panggang dari api, bahkan makin jauh dari semangat menegakkan keadilan. Selain penuh pasal polemik, waktu pembahasan yang tersisa di DPR juga sangat tidak mencukupi. Hingga akhir masa sidang 4 atau 10 Juli 2014, waktu kerja DPR kurang dari 100 hari. Kecuali negara ini ingin menghasilkan kitab undang-undang yang penuh cacat, maka pembahasan sudah semestinya dibatalkan. Desakan serupa kemarin disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR. Melalui surat, KPK meminta pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut ditunda. Permintaan KPK sangat masuk akal. KUHP baru yang diajukan Kementerian Hukum dan HAM kepada DPR jauh lebih tambun daripada KUHP lama. Draft ini memuat 766 pasal atau bertambah 197 pasal dari yang lama. Rancangan undang-undang KUHP ini juga harus lebih dahulu dibahas sebelum pembahasan rancangan undang-undang KUHP. Pembahasan yang bersamaan sangat tidak diinginkan dan membahayakan karena dapat menyebabkan tumpang tindih, bahkan saling mengingkari undang-undang. Selain itu, materi isi rancangan undang-undang KUHP tidak kalah bermasalah. Setidaknya ada 12 isu dalam rancangan undang-undang itu yang berpotensi melemahkan KPK. Salah satu yang menonjol ialah soal penyadapan. Selain harus dengan seizin hakim, kegiatan penyadapan juga dapat dibatalkan oleh hakim. Padahal selama ini telah terbukti banyak kasus korupsi bisa diungkap lewat penyadapan. Bukan hanya pada tahap penyidikan, upaya pelemahan pemberantasan korupsi juga tampak dalam penuntutan. Rancangan undang-undang KUHP mengatur bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Putusan MA pun tidak boleh lebih berat daripada putusan pengadilan tinggi. Pasal-pasal tersebut jelas menggerogoti penegakan hukum. Bukannya memperkuat aturan yang telah ada, pemerintah dan DPR justru menyediakan celah untuk koruptor. Apalagi kedua rancangan undang-undang tersebut tidak memasukkan korupsi dalam nomenklatur kejahatan luar biasa. Rancangan undang-undang cacat semacam itu sulit diharapkan dapat dibenahi tanpa kerja maksimal DPR. Harapan tersebut makin diawang-awang jika melihat ruang rapat di Senayan sekarang ini. Jelang pemilu, para anggota Dewan makin malas hadir. Dalam rapat paripurna kemarin, dari 560 anggota Dewan, hanya 226 orang yang hadir. Dengan kinerja yang menurun, DPR semestinya menyetujui permintaan KPK. Ketimbang nanti tidak serius membahas rancangan undang-undang, lalu diam-diam menyediakan karpet merah untuk koruptor. Akan jauh lebih baik jika DPR tidak membahas kedua rancangan undang-undang itu sama sekali. Bahkan, keputusan pembatalan pembahasan revisi KUHP dan KUHAP mungkin dapat menjadi satu-satunya ketiadaan kerja DPR yang akan dipuji rakyat. Dengan langkah itu, sesungguhnya DPR akan menepis kecurigaan akan komitmen pada pemberantasan korupsi. Pasalnya, hingga kini, ada 65 anggota Dewan yang diproses hukum terkait dengan korupsi. Penghentian pembahasan rancangan undang-undang semestinya didukung Presiden. Sebagai orang yang pernah berjanji akan berada di garda terdepan pemberantasan korupsi, penghentian pembahasan akan menjadi warisan berharga.
Ya, itulah yang akan kita bahas untuk pagi hari ini bersama dengan Bung Abdul Qohar. Selamat pagi, Bung Qohar. Pagi, Vita. Ya, nanti di segmen selanjutnya. Dan kembali saya ingatkan kepada Anda pemirsa, mungkin Anda yang ingin menyampaikan opini Anda, silakan kami tunggu telepon Anda di 021583022 atau juga SMS di 0811140772. Dan untuk Anda yang memiliki akun Twitter, silakan kami tunggu opini Anda di @mi.com atau juga di @bincangpagi. Kami masih akan kembali saat lagi.